Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 9, ketemu lagi dengan Ustadz Noni. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah di sini Ustadz sehat. Ustadz harapkan kalian semua juga tetap sehat dan bahagia tentu saja ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Semoga Allah senantiasa menambah kebahagiaan kalian. Tetap selalu berada di rumah dengan menerapkan protokol kesehatan ketika kita berada di luar rumah. Oke, di sini Ustadz akan melanjutkan materi pembelajaran untuk kelas 9. Sekarang babnya adalah induksi elektromagnet sebagai kelanjutan dari materi kemagnetan. Kalian sudah menyimak video yang kemarin ya, tentang bagaimana menghasilkan listrik dari magnet. Ternyata magnet dengan listrik itu lebih dahulu magnet, dan magnet bisa menghasilkan listrik. Untuk lebih memperjelas video yang kemarin Ustadz bagikan, Ustadz akan sampaikan bagaimana konsep magnet itu bisa menghasilkan listrik. Nah, konsep itu dinamakan dengan induksi elektromagnet. Oke, next ya, ini dia anak-anak. Jadi yang akan kita pelajari sebenarnya itu adalah bagaimana magnet itu bisa memberikan listrik ya. Jadi di sini penerapan induksi elektromagnet itu yang sederhana kemarin sudah, yaitu generator. Generator itu contohnya pada video kemarin ada dinamo sepeda, ada pembangkit listrik, dan nanti ada trafo. Ini sebagai tambahan, trafo. Trafo itu alat pengubah tegangan, biasanya dipakai di PLN, di alat-alat listrik seperti di charger. Nah, charger itu ada trafo kecil untuk menurunkan tegangan dari PLN menjadi tegangan baterai. Nah ini ya, ini yang kita pelajari nanti. Sebenarnya seperti itu konsepnya, sederhana saja. Kita lanjutkan. Jadi begini anak-anak ya, bagaimana listrik itu bisa terjadi. Listrik itu bisa terjadi apabila magnet itu bergerak keluar masuk melalui kumparan. Kumparan itu artinya apa? Kumparan itu kabel konduktor yang dibuat berbentuk gulungan, di dalamnya ada rongga, dan kabel gulungan itu tidak boleh saling berhimpitan, itu namanya kumparan. Ketika magnet ini bergerak keluar masuk, itu terjadi tegangan pada ujung kumparan sini dan ujung kumparan sini, terjadi tegangan. Nah, kalau terjadi tegangan apa? Terjadi arus listrik. Intinya magnet ini harus bergerak keluar masuk terus. Kalau dia dimasukkan itu udah ada arus listrik, tapi kalau dia dimasukin diem, arus listriknya nggak ngalir lagi. Penjelasannya baca di sini ya nanti ya. Dia dikeluarkan ada arus listrik lagi, tapi kalau dia nggak dimasukin lagi diem, intinya dia magnet harus keluar masuk. Nah, untuk membuat gerakan keluar masuk itu harus ada media gerak. Media geraknya apa? Contoh kalau diesel mesin ya namanya PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Kalau media geraknya itu kitiran atau kincir air atau kincir angin, nah namanya PLTA atau PLT angin. Pakai itu loh baling-baling. Nah Ustadz, sekarang ada pertanyaan, kok mesin itu kan geraknya berputar? Iya benar, tapi kenapa magnetnya geraknya keluar masuk? Ini dihubungkan nanti dengan yang namanya engsel. Engsel itu batang berporos, fungsinya untuk mengubah gerakan putar menjadi gerak lurus maju mundur, jenenge engsel, batang berporos. Atau kalau di dalam bahasa mekaniknya itu namanya engkol. Nah, kalau kamu ke bengkel motor itu geraknya berputar mesinnya, tapi asalnya dia dari gerakan bagian dalam mesin yang namanya piston yang bergerak maju mundur. Gerakan maju mundur piston itu karena ada pembakaran dari busi dan bensin. Kenapa gerakan maju mundur piston itu kok bisa membuat mesin bergerak berputar? Itu karena dihubungkan dengan engkol. Nah, kalau pembangkit listrik itu kebalikannya ya, seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya listrik. Nah, ini anak-anak kalian baca di sini aja. Materinya yang sederhana aja ini ya. Banyaknya lilitan kumparan, makin banyak lilitan kumparan makin besar juga listriknya, makin besar juga tegangannya.
Oke, kembali ke slide yang semula. Jadi kalau ada lilitan gulungannya ini makin banyak, kalau gulungan ininya makin banyak, itu nanti listrik yang dihasilkan makin besar. Yang kedua adalah kecepatan gerak magnet keluar masuk itu, kecepatan gerak magnet ini. Nah, makin dia bergerak dengan cepat, listriknya makin besar. Yang ketiga, medan magnet yang dihasilkan atau kekuatan dari magnet ini harus menggunakan magnet yang sangat kuat, gitu ya anak-anak ya. Oke ya. Jadi itu yang menyebabkan bagaimana listrik itu bisa terjadi. Oke, kita sekarang nyoba aja, langsung ke soal aja ya. Oke ini anak-anak, contoh soal. Yo, arus listrik terjadi akibat perubahan jumlah garis-garis gaya magnet disebut arus induksi ya. Berikutnya yang tidak mempengaruhi besarnya gaya induksi apa? Yo, nah ini dia besarnya magnet ya. Maaf, hambatan kawat ya, maksudnya besarnya magnet itu kuatnya magnet ya. Oke, ini ada soal anak-anak. Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya gaya induksi elektromagnetik. Nah ini dia 1, 2, 3, 4. Pernyataan yang benar adalah nomor, nah ini jawabannya adalah nomor 1 sama nomor 3 nih ya. Next, lanjut. Nah nih, arus induksi terjadi jika, nah ini magnet digerakkan mendekati dan menjauhi kumparan nih ya. Kalau magnet diletakkan dalam kumparan, tapi kalau diem nggak bergerak nggak bisa ya. Peristiwa timbulnya pada kawat yang digerakkan di sekitar magnet dinamakan apa? Yaitu induksi elektromagnet. Jika magnet batang dikeluar masukkan dengan cepat, maka jarum pada galvanometer menunjukkan arus yang besar. Nah ini demikian pula jika lilitan pada kumparan semakin banyak ya, arus listrik yang terjadi juga semakin besar. Nah ini dia, sebaliknya keluar masuknya batang magnet diperlambat atau lilitan kumparan dikurangi, maka gerak jarum berkurang. Kesimpulannya apa? Nah GGL induksi tergantung pada kecepatan perubahan garis-garis gaya maupun banyaknya lilitan kumparan. Ini jawabannya. Nomor 5 apa jawabannya? Yuk, jawabannya kalau magnet tidak bergerak maka ya tidak ada arus listrik ya kan, C. Nomor 6, nah ini nomor 6 apa? Adanya gaya gerak listrik. Nah ini ya kan, ada perubahan jumlah garis gaya magnet. Nomor 7, besarnya GGL induksi tidak dipengaruhi oleh bentuk magnet, makanya dinamo sepeda itu bentuk magnetnya berbentuk U, sedangkan kalau pembangkit listrik itu umumnya menggunakan magnet bentuk batang ya. Ini penerapannya. Nah, penerapan dari induksi elektromagnetik itu adalah trafo. Trafo itu adalah alat untuk mengubah tegangan listrik ya, seperti ini. Ini ada hitung-hitungannya sedikit, nah kayak begini ya anak-anak ya. VP tegangan primer. Tegangan primer itu ibaratnya kalau charger itu yang terhubung dengan PLN. Charger itu mengubah tegangan PLN menjadi baterai. Kalau laptop ini ya 12 volt, kalau handphone ya sekitar 3 volt. Nah VS itu tegangan sekunder. Tegangan sekunder itu tegangan yang masuk ke baterai. Nah itu ya. Ini contoh soalnya kalian bisa kerjakan di sini. Nah ini dia, ini contoh soal yang hitung-hitungan, ada hitung-hitungannya ini anak-anak. Nah nomor 4 seperti ini nomor 5 ya. Nah ini ada pembahasannya di sini. Oke, gampang ya anak-anak ya, makanya konsepnya adalah perbandingan gitu ya. Ini jawabannya ini. Oke, sekian dulu anak-anak ya untuk materi induksi elektromagnetik hari ini. Insya Allah bermanfaat. Ustadz harapkan kalian tetap belajar, tetap semangat, sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan selalu berbagi. Oke, kiranya itu saja. Terima kasih perhatiannya dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.